Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam. Iya, selamat siang. Silakan masuk. Senang bertemu dengan Anda ya. Silakan duduk pada kursi yang telah disediakan. Baik, terima kasih. Oke. Apakah sudah nyaman duduk di kursi tersebut? Ya, saya sudah nyaman. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah, saya sehat, Bu. Baik, kalau begitu ya. Kalau boleh tahu, nama Anda siapa dan asalnya dari mana? Saya Emma dari Jalan Merah Putih, Bu. Wah, baik. Salam kenal ya. Tadi ke sini bagaimana? Apakah ada kendala? Alhamdulillah, aman-aman aja, Bu. Baik, kalau begitu ya, apakah Anda ke sini atas kemauan Anda sendiri atau bagaimana? Ya, Bu, saya kemari atas kemauan saya sendiri. Baik, kalau begitu ya, sekali lagi saya senang sekali dengan kedatangan Anda ke sini. Tampaknya seperti ada sesuatu yang penting, sehingga Anda menemui saya ke sini ya. Iya, Bu, saya ada keperluan dengan Ibu. Sebenarnya, apa yang mengganggu pikiran Anda? Jadi begini, Bu, saya ini seorang single mom yang mengurus seorang anak. Saya sangat sibuk dengan pekerjaan saya, sehingga saya tidak bisa mengurus diri sendiri dan lalai dalam hal rumah tangga. Apa yang menyebabkan Anda menjadi single mom? Karena saya dan mantan suami saya sudah tidak ada kecocokan. Kami sering bertengkar karena dia pengangguran. Dia hanya mengandalkan saya yang hanya bekerja sendiri. Oke, kapan perpisahan antara Anda dengan sang suami terjadi? Sudah sekitar 6 bulan. Pada usia berapa perpisahan Anda terjadi? Saat saya 28 tahun. Berarti usia Anda sekarang 28 tahun ya? Iya, Bu, benar sekali. Baik. Apa pekerjaan Anda sekarang? Pedagang kaki lima, saya berjualan baju. Adakah yang membantu perekonomian Anda setelah perpisahan ini terjadi? Selama ini tidak ada, hanya saya sendirian. Oke, bagaimana kendala yang terjadi setelah Anda menjadi single mom? Saya sangat kesusahan mencari nafkah untuk anak saya, dan waktu saya dengan anak juga kurang. Saya jadi kurang memperhatikan anak saya. Oke. Sekarang Anda tinggal bersama siapa selain dengan anak Anda? Karena setelah bercerai, saya tidak memiliki tempat tujuan, jadi saya pindah ke rumah ibu saya. Terkadang ibu saya juga sering memarahi saya karena keadaan saya yang seperti ini. Oke, bagaimanakah perasaan Anda pasca kehilangan orang yang pernah satu atap dan Anda cintai? Awalnya saya itu merasa sangat kehilangan, tapi seiring berjalannya waktu, saya sudah mulai terbiasa. Apakah Anda mengalami kelelahan emosi sebagai single mom setelah mengalami perpisahan? Ya, saya sangat kelelahan secara emosional. Bagaimanakah hubungan antara Anda sebagai single mom dengan anak? Karena saya menghabiskan sebagian besar waktu saya untuk bekerja, hubungan saya dengan anak saya itu menjadi renggang. Oke, bagaimana sikap Anda terhadap anak dengan posisi Anda yang sekarang ini memiliki peran ganda? Saya kesusahan karena harus membagi peran saya sebagai ibu dan sebagai ayah juga. Tetapi saya berusaha semaksimal mungkin menjadi orang tua yang terbaik untuk anak saya. Tetapi anak saya sepertinya sudah mulai di luar kendali.
Saya sering dipanggil ke sekolah karena apa yang dia perbuat, misalnya seperti berkelahi, merokok, bolos, dan lain-lain. Baik, saya memahami perasaan Anda ya. Tampaknya Anda sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Iya, saya sangat terganggu sekali. Baiklah, jadi Anda sekarang sedang mengalami kebingungan yang dimana menjadi single mom dan sibuk bekerja hingga sulit untuk mengurus diri dan mengurus anak serta konflik dengan ibu Anda ya. Iya, seperti itu, Bu. Baik, menurut Anda, hal pertama apa yang harus Anda lakukan? Nah, itu dia, Bu. Saya juga bingung, apakah saya harus membuat perubahan terlebih dahulu dengan diri saya atau seperti apa? Saya juga masih belum mengerti. Oke, saya paham dengan perasaan yang Anda alami sekarang. Memang setiap manusia itu harus bisa mengurus diri sendiri ya. Terlebih lagi seorang single mom itu harus bisa mengurus segalanya. Di mana seorang istri pada umumnya melakukan perawatan diri atau memperhatikan diri sendiri. Iya, Bu. Mungkin saya selama ini terlalu keras dengan diri saya sendiri. Nah, sekarang Anda pikirkan apa yang bisa membuat Anda merasa rileks atau apa yang membuat Anda merasa bahagia. Kalau dulu saya itu melakukan me time, seperti melakukan perawatan supaya menjadi lebih cantik, jalan-jalan dengan teman, seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi Anda sudah tahu ya, hal-hal apa yang membuat Anda merasa nyaman dan bahagia. Jadi rencana awal yang Anda lakukan untuk masalah ini? Mungkin saya akan mengatur jadwal saya bekerja dengan merawat diri saya, Bu, atau me time setidaknya saat weekend. Oke, bagus sekali ya. Anda telah menemukan solusi dengan tepat. Apakah Anda akan merealisasikannya? Tentu, Bu, karena saya ingin menyelesaikan permasalahan yang lain, sehingga saya harus menyelesaikan permasalahan utama saya ini. Saya yakin Anda pasti bisa. Baik, masih ada yang ingin disampaikan? Untuk saat ini cukup, Bu. Oke, baik ya. Kalau begitu, konseling pada hari ini kita cukupkan. Nanti kita bertemu lagi di hari dan jam yang sama ya, untuk melihat perkembangan Anda. Iya, Bu, terima kasih. Saya permisi dulu. Selamat siang. Iya, sama-sama. Dan selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Iya, selamat siang. Silakan masuk. Oke, senang bertemu kembali dengan Anda ya. Silakan duduk pada kursi yang telah disediakan. Baik, terima kasih, Bu. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Nampaknya Anda lebih segar ya hari ini? Alhamdulillah, sehat, Bu. Bagaimana tentang masalah Anda? Apakah sudah ada perubahan? Iya, Bu, sudah ada perubahan sedikit. Apa maksud Anda dengan sedikit perubahan? Apakah masih ada yang menghambat Anda? Iya, saya sudah melakukan perubahan pada diri saya. Saya sudah bisa membagi waktu untuk bekerja dan merawat diri saya, namun saya belum bisa membuat perubahan dengan anak saya. Apa yang membuat Anda belum bisa membuat perubahan dengan anak Anda? Karena hubungan saya dengan anak saya masih renggang. Saya masih suka emosi saat anak saya itu membuat ulah. Sehingga saya itu tidak sadar saya suka memukul anak saya, apalagi kalau saya baru pulang kerja dan mendengar keributan anak saya seperti naik pitam, Bu. Oke, nampaknya Anda sangat kesal sekali ya. Iya, Bu. Apa yang membuat anak Anda menjadi seperti itu? Karena saya kurang memperhatikan anak saya dan juga ia tidak dekat dengan ayahnya pasca perpisahan karena ibu tirinya tidak memperbolehkan mantan suami saya itu bertemu dengan anak kami. Sehingga dia mulai memiliki kebebasan karena tidak diperhatikan. Kebebasan itu yang membuat dia menjadi anak yang suka mencari keributan. Oke,
Saya mengerti perasaan Anda sekarang ya. Jadi, Anda mengalami masalah dengan anak Anda sebab kurangnya mendapat perhatian sehingga anak Anda mengalami kenakalan remaja. Betul seperti itu? Betul, Bu. Saya juga sudah pusing. Sampai-sampai rasanya saya ingin memukul dia terus. Oke, sepertinya tindakan yang Anda lakukan ini tidak benar ya. Memukul anak bukanlah suatu keputusan yang bijaksana. Sepertinya begitu. Tampaknya saya harus berbicara baik-baik dengan anak saya tanpa kekerasan. Menurut saya, apa yang Anda lakukan merupakan tindakan yang tepat. Baik, saya akan mencoba membicarakan hal ini dengan anak saya. Baik, kalau begitu, silakan dicoba terlebih dahulu. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan membawa anak Anda ke sini ya, untuk membahas lebih dalam mengenai masalah anak Anda dengan Anda. Baik, akan saya coba dan selanjutnya saya akan membawa anak saya ke sini. Oke, baik. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup. Oke, baik. Kalau begitu, konseling pada hari ini kita cukupkan ya. Nanti kita bertemu lagi di hari dan jam yang sama untuk melihat perkembangan Anda. Iya, Bu. Terima kasih. Saya permisi dulu. Selamat siang. Iya, sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum, Ibu. Selamat siang. Waalaikumsalam. Iya, selamat siang. Silahkan masuk. Senang bertemu dengan Anda kembali. Silahkan duduk pada kursi yang telah disediakan ya. Baik, terima kasih, Bu. Wah, Anda datang berdua ya hari ini. Apakah anak Anda? Benar, Bu. Ini saya datang dengan anak saya untuk melanjutkan konseling. Oke, baik. Sebelum itu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, kalau boleh tahu, nama adik siapa ya? Nama saya Ehsan. Oke, salam kenal ya, di Esan. Baik, kalau begitu ya, Bu Emma, apakah Anda udah ada perubahan? Sudah ada sedikit perubahan, Bu. Apa maksud Anda sedikit? Apakah masih ada yang menghambat proses Anda dalam membuat perubahan? Masih, Bu. Maka dari itu saya membawa anak saya kemari. Baik, di Esan seperti cerita Ibu Anda di pertemuan lalu, mengapa sih Anda bisa bolos sekolah dan tidak mengerjakan tugas serta sering berkelahi? Karena saya tidak suka, Bu, sama mata pelajarannya. Terus saya sering kesiangan. Jadi saya tidak sempat untuk mengerjakan tugas. Kalau kelahi itu teman saya yang sering mulai duluan, Bu. Jadi saya hanya merespon aja. Oke, kalau kesiangan itu ngapain aja? Saya sering main game sih, Bu. Biasanya main game itu sampai jam berapa? Kadang sampai jam 3 sampai subuh. Kadang malah nggak tidur, Bu. Emang nge-game-nya di mana? Kadang di warnet, kadang di rumah. Biasanya kalau main di rumah itu respon mama gimana? Mama tidak tahu, Bu, karena saya mainnya di kamar sendiri. Oke ya. Bagaimana menurut Bu Emma? Ya, kalau saya tidak tahu karena saya kira dia di kamar itu belajar atau tidur. Soalnya saya kan tidak bisa memantau dia 24 jam karena saya ini bekerja. Oke, menurut di Esan, apa yang dilakukan di Esan itu benar atau salah? Menurut saya sebenarnya apa yang saya lakukan itu salah, Bu. Oke, jadi kalau menurut di Esan itu salah, yang benar bagaimana? Seharusnya saya membatasi waktu bermain
main game saya. Saya juga lebih fokus dengan pelajaran saya, Bu. Karena kan orang tua saya itu tidak bisa membantu saya 24 jam penuh untuk mengawasi saya. Dan saya harus lebih pengertian, Bu. Oke, kalau soal suka berkelahi tadi bagaimana? Untuk soal berkelahi, saya minta maaf, Bu. Seharusnya saya lebih bisa mengatur emosi saya dan lebih berhati-hati dalam berteman. Nah, rencana di Esen ini bagus sekali ya. Ibu harap di Esen bisa bertanggung jawab dan merealisasikan apa yang sudah di Esen ucapkan. Baik, Bu. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Bu Emma? Mungkin Nak Esen bisa diam mendengarkan yang Bu Emma keluh kesahkan. Ya, kalau dari saya berharap anak saya itu bisa lebih mengerti keadaan saya yang tidak bisa menjaganya selama 24 jam penuh, karena saya juga harus bekerja. Saya juga berharap anak saya tidak membuat keributan lagi di sekolahnya, dan saya juga akan berusaha menjadi lebih baik lagi untuk menjadi seorang ibu sekaligus seorang ayah untuk anak saya. Baik, terima kasih Bu Emma. Kepada Nak Esan, ada yang ingin disampaikan? Dari saya cukup, Bu. Baik, kalau begitu konseling pada hari ini kita cukupkan ya. Nanti kita bertemu lagi di hari dan jam yang sama untuk melihat perkembangan Anda. Ya Bu, terima kasih. Kami permisi dulu. Selamat siang. Iya, sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam. Iya, selamat siang. Silakan masuk. Ya, baik. Terima kasih. Oke, silakan duduk pada kursi yang telah disediakan ya. Baik, terima kasih, Bu. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Nampaknya hari ini lebih segar ya. Alhamdulillah, setelah pertemuan sebelumnya, saya sudah bisa berdamai dengan anak saya. Saya sudah bisa berkomunikasi dengan dia layaknya seorang ibu dan anak. Oke, lalu bagaimana keadaan Anda sekarang? Apakah masih ada yang membebani pikiran Anda? Iya, masih ada sedikit hal yang membebani saya. Apa maksud dari perkataan Anda tentang sedikit? Sepertinya masih ada hal yang mengganjal dari dalam diri Anda ya? Iya, seperti yang sudah pernah saya ceritakan, saya masih ada masalah dengan ibu saya, jadi saya datang ke sini bersama ibu saya. Oke, kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Yani. Oke, perkenalkan ya Bu, nama saya Risa. Saya konselor dari Ibu Emma. Nah, sebelumnya saya dan Ibu Emma sudah pernah bertemu untuk melakukan konseling beberapa kali. Mungkin Ibu Emma bisa menceritakan masalahnya dengan Ibu Yani, saya persilahkan. Jadi gini, ibu saya itu sering sekali memarahi saya karena menurut ibu saya ini gagal menjadi seorang ibu sekaligus menjadi seorang istri. Apakah benar begitu, Ibu Yani? Iya, benar. Nah, mengapa menurut Ibu, mengapa Ibu Emma ini gagal menjadi seorang ibu dan istri? Karena dia saja tidak bisa mengurus anaknya yang membuat banyak masalah di sekolah. Dan dia juga bercerai dengan suaminya, jadi dia gagal menjadi seorang istri dan seorang ibu. Ibu Emma sudah mendengar penjelasan dari Ibu Yani ya. Bagaimana pendapat Ibu Emma? Saya memang tidak bisa mengurus anak saya 24 jam karena saya juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Dan tentang perceraian, saya yakin itu terjadi bukan sepenuhnya kesalahan saya. Karena suami saya itu pengangguran dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kami. Dan hanya mengandalkan saya yang hanya PKL. Oke, saya bisa memahami keresahan Ibu Emma. Jadi Ibu Yani merasa Ibu Emma ini gagal menjadi seorang istri dan seorang ibu. Padahal Ibu Emma sudah berusaha sebaik mungkin menjadi seorang ibu dan istri.
Iya, Bu. Oke, jadi Ibu Emma sebagai seorang single mom memiliki tugas lebih berat daripada ibu lainnya. Karena berdasarkan struktur keluarga, Ibu Emma harusnya mendidik anaknya di rumah. Tetapi karena keadaan memaksa, Ibu Emma harus menjadi tulang punggung keluarga, yang mana harusnya itu menjadi tugas seorang ayah. Nah, apakah Ibu Yani sudah pernah mencoba memahami keadaan Ibu Emma? Sudah, tetapi Emma harus memahami konsekuensinya dari pilihannya bercerai. Sudah menjadi tanggung jawabnya untuk mendidik anaknya walaupun dia bekerja. Oke, menurut Ibu Yani, apakah hal tersebut bisa dilakukan oleh Ibu Emma? Seharusnya bisa. Apakah Ibu Yani pernah menawarkan bantuan untuk mempermudah pekerjaan Ibu Emma? Tidak, Apakah Ibu Emma pernah membagi tugas dengan anggota keluarga di rumah? Tidak pernah. Oke, jadi begini, Ibu Emma kan seorang single mom. Nah, jadi tidak mudah bagi seorang Ibu Emma untuk mencari nafkah dan mendidik anaknya dalam waktu bersamaan. Apakah Ibu Yani berkenan untuk membantu meringankan beban Ibu Emma? baik, saya akan membantu Emma untuk meringankan bebannya. Oke, untuk Ibu Emma, apakah Ibu berkenan untuk membicarakan tentang pembagian tugas saat berada di rumah dengan anggota keluarganya? Baik, saya akan membicarakan tentang pembagian tugas dengan anggota keluarga saya. Baik, dari Ibu Emma dan Bu Yani, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Dari saya tidak ada, Bu. Dari saya juga tidak ada. Baik, kalau begitu, konseling pada hari ini kita cukupkan ya. Nanti kita bertemu lagi di hari yang dan jam yang sama untuk melihat perkembangan Anda. Baik, terima kasih, Bu. Selamat siang. Oke, sama-sama dan selamat siang juga. Assalamualaikum, Ibu. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang, silahkan masuk. Iya, baik. Terima kasih. Silahkan duduk pada kursi yang telah disediakan ya. Baik, terima kasih, Bu. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Nampaknya hari ini lebih segar ya. Alhamdulillah, setelah pertemuan sebelumnya, saya sudah bisa berdamai dengan orang tua saya. Oke, baik. Saya turut senang mendengarnya ya. Selanjutnya, apakah masih ada hambatan? Ya, Bu, ada yang ingin saya sampaikan. Bahwa saya ini rasanya ingin menikah lagi, tapi saya masih ragu, Bu. Oke, apa yang membuat Anda ragu? Saya punya keinginan menikah supaya tidak ingin membebani ibu saya. Apa yang menghalangi Anda untuk menikah lagi? Karena saya masih memiliki trauma terhadap pernikahan pertama saya. Oke. Apakah Anda sudah mencoba menemukan calon pendamping hidup yang baru? Sudah, tapi setiap bertemu calon pendamping hidup yang baru, saya masih memikirkan hal-hal pahit yang saya alami di masa lalu. Oke, jadi pasangan hidup yang seperti apa yang Anda inginkan? Saya ingin pasangan hidup baru saya itu yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab dari yang sebelumnya, dan bisa menerima saya dan anak saya. Karena saya tidak hanya ingin sekedar mengurangi beban saya, tetapi saya juga tidak ingin bercerai lagi dan menghadapi masalah yang sama. Oke, saya setuju ya dengan apa yang Ibu Emma sampaikan. Nah, jadi dari masalah Ibu Emma ini, apakah sudah dapat gambaran pada penyelesaian permasalahan ini? Sepertinya untuk saat ini, saya harus lebih fokus untuk mencari nafkah dan mendidik anak saya terlebih dahulu dan menghilangkan trauma saya. Lalu pada saat yang tepat, saat diri saya sudah siap, saya akan mencari pasangan hidup baru untuk saya.
Oke, saya rasa Ibu Emma sudah memiliki gambaran untuk penyelesaian masalahnya ya. Semoga Ibu Emma bisa merealisasikan rencana Ibu Emma ini. Ya, akan saya usahakan. Oke, jadi ada lagi yang ingin disampaikan? Untuk saya, rasanya cukup dulu, tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan. Baik, kalau begitu konseling pada hari ini kita cukupkan ya. Nanti kita bertemu lagi di hari dan jam yang sama. Jangan lupa untuk mengajak ibu dan anak Anda untuk melihat perkembangan Anda. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang. Oke, sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Silakan masuk. Senang bertemu kembali dengan Anda ya. Silakan duduk pada kursi yang telah disediakan. Iya, baik. Terima kasih. Oke, wah kalian sekarang datang bertiga ya. Iya, Bu. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik, kalau begitu bagaimana perkembangan masalah sebelumnya? Alhamdulillah ada perkembangan. Apakah rencana yang Ibu Emma, Di Esan, dan Ibu Yani buat sudah terrealisasikan dengan baik? Kalau saya sudah saya realisasikan dengan baik. Saya sudah bisa mengatur waktu, bisa mengatur emosi dengan anak saya dan mengurangi trauma saya sedikit demi sedikit. Saya juga sudah realisasikan dengan baik, Bu. Jadi saya bisa membagikan waktu bermain game, kemudian tidak bolos lagi, kemudian selalu mengerjakan tugas dan berteman dengan teman-teman baru. Jadi saya sudah tidak suka berkelahi lagi, Bu. Saya juga sudah realisasikan dengan baik. Jadi saya bisa memahami keadaan yang dialami oleh Emma. Saya bisa membagi tugas dengan Emma. Oke, jadi apa yang Ibu Emma rasakan setelah melalui berbagai macam masalah? Saya merasa senang karena ibu saya lebih bisa mengerti keadaan saya dan banyak membantu saya dan anak saya sudah tidak membuat keributan di sekolahnya. Bagaimana dengan Bu Yani? Saya merasa hubungan saya dengan anak saya jadi lebih dekat karena kami jadi saling mengerti satu sama lain. Saya harap Emma bisa lebih terbuka tentang kesulitannya agar saya bisa membantu meringankannya. Oke, bagaimana dengan Di Esan? Kalau saya, Bu, merasa senang karena ibu saya sudah perhatian kepada saya dan nenek saya juga mau mengurus saya di waktu ibu saya bekerja, Bu. Oke, saya senang sekali ya mendengar perkembangan dari kalian. Semoga bisa terus dipertahankan. Nah, saya harap permasalahan seperti ini tidak terulang kembali. Apakah ada lagi yang ingin dibicarakan? Dari saya tidak ada. Baik, kalau begitu konseling pada hari ini kita akhiri. Jadi tidak ada pertemuan lagi di minggu depan ya, karena saya rasa masalah ini sudah selesai. Baik Bu, kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Oke, sama-sama dan selamat siang.